video teman-teman kena klaim hak cipta. Berikut ini akan kita bahas bagaimana caranya mengatasi klaim hak cipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Don GTO. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait bagaimana caranya menanggulangi atau menghilangkan klaim hak cipta. Jadi ketika teman-teman punya klaim hak cipta di videonya, jangan buru-buru dihapus, karena kalau dihapus itu resikonya teman-teman akan kehilangan jam tayang. Apalagi teman-teman yang belum memiliki jam tayang yang lebih banyak atau sudah monetisasi pun, kita harus jangan buru-buru menghapus video kita untuk menghilangkan klaim hak cipta. Nah, ini teman-teman, ketika kita memiliki video kita nanti ada bermasalah atau kena klaim hak cipta, biasanya nanti sini di klaim hak cipta ini kalau teman-teman buka, ya kita buka seperti ini, nanti di sini ada video yang diklaim hak cipta. Ya, ada tulisannya klaim hak cipta dari pemiliknya gitu ya. Nah, ini kebetulan saya menggunakan channel baru, teman-teman bikin channel baru gunanya untuk coba-coba. Nah, di sini karena memang dia tidak ada klaim hak ciptanya. Namun, ketika teman-teman nanti di videonya ditemukan klaim hak cipta, cara memperbaikinya adalah teman-teman pergi ke konten. Nah, nanti di video yang kena klaim hak cipta contohnya gitu ya. Ini kita klik saja, ini edit teman-teman ya, edit, teman-teman edit, klik gambar pensil ya. Nah, salah satu caranya adalah nanti video itu bisa di blur teman-teman, di blur ya. Kita ini ada editor, ini editor, klik editor saja. Nah, nanti video itu kalau memang kena klaim hak cipta, teman-teman bisa ada pilihan. Apakah dipotong? Dipotong itu potong sebagian teman-teman ya. Contohnya seperti ini, kita potong nanti di menit keberapa gitu kan. Ini kita bikin potongan baru contohnya. Potongan baru kita klik. Nah, contohnya ini yang dipotong adalah detik 4:00 ke 43 contohnya. Nanti teman-teman tinggal potong saja di sini, klik gitu ya. Ini centang ini, maka kalau emang yang diklaim itu bagian itu dia udah kepotong. Biasanya kalau diklaim hak cipta itu dia dikasih tahu teman-teman kalau video itu bukan keseluruhan ya. Mungkin cuma berapa sisi aja itu bisa dipotong. Apakah diklaimnya itu karena musiknya atau backgroundnya ya, background musik backgroundnya, atau videonya itu bisa dipotong teman-teman ya. Salah satunya dipotong. Nah, ini dipotong. Ini kalau untuk pemotongan. Nah, ada lain lagi. Saya back ya, saya back. Kalau bukan yang dipotong, teman-teman bisa lakukan blur. Nah, ini video ini teman-teman bisa ke pemburaman, di blur. Contohnya seperti ini, di blur ya. Ini kita blur wajah atau blur custom. Kalau blur wajah itu nanti akan ngeblur wajah, akan mendeteksi wajah teman-teman. Kalau kita blur custom, itu nanti akan kita blur semuanya. Contohnya ini. Yang kita blur bagaimana contohnya? Mungkin ada gambar yang kita blur segini. Nah, ini contohnya begini teman, blur. Nah, cuman hati-hati ya, kalau ngeblur ini hati-hati. Kenapa? Kalau nanti teman-teman videonya yang diblur banyak, itu nanti bisa jadi teman-teman akan kena konten berulang. Jadi, cara ngeblurnya adalah apakah ada yang model oval, nah oval seperti ini, gitu ya, atau yang model kotak. Nah, nanti ini harus diperhatikan, kalau ngeblur secara total keseluruhan kayak gini ya, kayak gini semuanya di blur, ini kita tutup semua, ini hati-hati. Kenapa? Nanti kalau yang di blur itu lebih daripada satu video, teman-teman akan kena konten berulang. Maksudnya kan kalau kita blur gini kan berulang, sama semua, gelap gitu kan. Cuman ini sebenarnya untuk menghilangkan kalau kita sudah punya jam tayang lebih banyak, ini jam tayangnya aman. Jadi ngeblurnya itu ya, cara ngeblurnya nanti kemudian disimpan. Ini hati-hati sekali lagi, kalau teman-teman ngeblur lebih daripada satu video, nanti akan kena konten berulang. Nah, caranya ya mungkin ngeblurnya dikasih variasi teman-teman. Mungkin bikin seperti ini, dia tengah-tengah gitu kan. Ini kan sudah menghilangkan ini. Kalau kita blur cuma seperti ini kan sudah menghilangkan identitas video aslinya.
yang kena klaim hak cipta tadi kan gitu. Ini salah satunya. Nah, atau mungkin nanti teman-teman bisa dimodifikasi seperti apa agar nanti teman-teman tidak kena konten berulang. Contohnya seperti ini gitu ya. Atau teman-teman bisa kasih gambar opal gitu seperti ini. Nah, itu teknis teman-teman agar nanti video teman-teman aman tapi tidak kena konten berulang. Itu salah satu teknik ngeblur ya. Ngeblur itu tidak hanya asal ngeblur tapi ada ini tekniknya. Triknya agar teman-teman tidak kena konten berulang ketika yang kena klaim hak cipta itu lebih daripada satu video. Itu clear ya teman-teman ya, saya pikir clear apakah dari berbentuk kotak atau berbentuk opal, saya pikir clear. Nah, ini kalau untuk ini posisi blur juga bisa dirubah-rubah. Di sini nanti lacak lacak perilaku objek nih teman-teman, nanti bisa coba aja semuanya. Jadi bagaimana kita membuat blurnya itu macam-macam, ada pilihannya, ada pilihan bentuk kotak, ada pilihan bentuk opal. Begitu juga dengan lacak objek atau tetapkan posisi blur. Kalau tetapkan posisi blur ini kita tetapkan teman-teman di mana atau salah kita gitu kan. Cuma kalau kita lacak objek itu contohnya kita hanya ngeblur wajah saja, nah itu nanti dia akan terdeteksi itu. Nah kalau teman-teman musik ya, untuk ganti musik juga bisa teman-teman. Nah, kalau teman-teman ganti musik, kita kembali ke awal lagi. Terus nanti kalau kita mau ganti, contohnya ini, video ini kan kalau kita jalankan di sini, nah, ini nggak ada musiknya teman-teman, tidak ada musiknya. Atau kalau emang teman-teman tadinya ada musiknya, itu bisa teman-teman ini, ganti musiknya. Digantinya dari mana? Dari studio YouTube. Nah, ini kan adanya di studio YouTube ya. Jadi blur itu adanya di studio YouTube. Nah, contohnya kita kasih musik ini. Nah, ini bisa kita masukkan teman-teman, kita tambahkan. Ya, kita tambahkan. Nah, ini kita tambahkan gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, musik ini bisa kita tambahkan nih, klik tambahkan. Begitu kita klik tambahkan, otomatis dia masuk teman-teman, masuk ke sini. Masuk ke dalam video untuk mengganti background musik, background yang kena klaim hak cipta. Kita rubah dengan yang sudah disiapkan oleh YouTube Studio. Ini gratis, bebas. Coba ya, sekarang kita coba pasti ada musiknya. Tuh. Nah, contohnya itu. Kalau teman-teman nggak suka dengan background musik yang itu, ganti. Contohnya kita ganti dengan ini. Nah, kan? Banyak pilihannya teman-teman. Contoh ini. Itu ya. Contohnya itu. Kalau selesai simpan. Nah, itu tadi teman-teman, bagaimana caranya kita menghilangkan klaim hak cipta, baik itu dari videonya, baik itu dari backsound-nya ya. Jadi teman-teman sudah tahu caranya, sehingga ketika menemukan videonya kena hak cipta atau kena klaim hak cipta, sudah tahu bagaimana caranya mengatasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dibantu untuk klik tombol like, subscribe, share, dan komen. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan video-video update terbaru dari channel Don GTO. Terima kasih telah menonton video ini. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.